Sepanjang hidupnya, Miklos Ferrer hanya mampu mempersembahkan satu gelar untuk Benfica, yaitu Taça de Portugal di tahun 2004. Tapi, nama pria asal Hungaria tersebut abadi di Estádio da Luz. Bahkan ada patung perunggunya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya sobat. Jika sudah, mari kita lanjut pembahasannya. Miklos Ferrer lahir di Tatabanya pada tanggal 20 Juli tahun 1979. Karir Miklos Ferrer seolah sudah ditakdirkan menuju Portugal. Ia diboyong FC Porto pada usia 19 tahun dari klub Hungaria Győri Eto. Kepindahannya juga disambut baik warga Hungaria. Maklum, ekspektasi tinggi disematkan kepada pemain muda terbaik Hungaria 1997 tersebut, mengingat Hungaria telah lama menantikan figur baru untuk mengangkat derajat sepak bola mereka setelah era emas Ferenc Puskás. Sayang, karirnya di FC Porto tidak berjalan sesuai rencana. Selama 3 tahun, ia lebih banyak bermain di tim cadangan Porto dan menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman. Salgueiros dan Braga adalah dua klub yang menjadi tujuannya sebagai pemain pinjaman. Kualitas Ferrer ternyata mulai diperhitungkan ketika membela Braga. Dia mencetak 14 gol dari 26 pertandingan sepanjang tahun 2000 hingga 2001. Performa apik Ferrer di Braga membuat Porto menariknya kembali pada musim berikutnya. Sayang, Ferrer kembali menjadi pesakitan karena sering dicadangkan. Ketika Jose Mourinho menjadi pelatih Porto, Ferrer masuk dalam daftar jual. Pemain berpostur 185 cm tersebut mendapatkan tawaran dari Benfica, yang langsung diterima tanpa berpikir panjang. Media-media olahraga di Portugal kala itu menyebut kepindahan Ferrer ke Benfica lebih dilandasi perselisihan antara agen Ferrer, Jose Veiga, dengan manajemen Porto. Perselisihan semakin panas ketika pelatih baru Mourinho mengeluarkan daftar pemain yang diizinkan meninggalkan klub pada waktu itu. Awalnya, kepergian Ferrer ke Benfica tidak berjalan mulus. Pasalnya, dia tidak otomatis menjadi pemain inti. Ferrer harus bersaing ketat dengan pesepak bola terbaik Portugal yang berstatus pemain tim nasional. Sebut saja Simão Sabrosa dan Nuno Gomes. Ferrer sebenarnya tidak pernah benar-benar mencatatkan rekor gol impresif bersama Benfica. Dalam 2 musim, ia hanya tampil 30 kali dan mencetak 8 gol. Ironisnya, putra Hungaria ini baru benar-benar melegenda setelah tampil Spartan di laga melawan Vitória Guimarães yang akhirnya merenggut nyawanya. Meski minim kontribusi di lapangan, Ferrer dikenang supporter Benfica selamanya hingga hari ini. Dia dianggap sebagai simbol totalitas di lapangan hingga titik darah penghabisan. Saat menghadapi Vitória Guimarães pada tanggal 25 Januari 2004, Ferrer mengembuskan napas terakhir akibat serangan jantung. Di hari tragedi, Ferrer mendadak pingsan di lapangan pada injury time setelah mengejar bola yang keluar lapangan. Saat akan kembali ke pertahanan Benfica, dia mengganggu pemain Vitória yang hendak melakukan throw-in. Akibatnya, wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Ferrer. Tapi, tiba-tiba Ferrer berjalan mundur di area tengah lapangan. Dia berhenti, membungkukkan badan, dan terjatuh ke belakang. Sempat menggerakkan tangan dan kakinya, Ferrer sempat tertidur pulas. Momen detik-detik kolapsnya Ferrer di lapangan tertangkap jelas oleh kamera televisi. Melihat insiden tersebut, pemain-pemain Benfica dan Vitória langsung mengabari Ferrer. Wasit menghentikan pertandingan dan tim dokter mencoba menyadarkan Ferrer. Para pemain menangis dan berpelukan berharap yang terbaik untuk Ferrer. Supporter yang menyadari ada hal tidak wajar juga ikut meneriakkan nama Ferrer berkali-kali. Sayang, usaha tim medis menyadarkan Ferrer tidak berhasil. Mereka melarikannya ke rumah sakit, tapi tetap tidak banyak membantu karena Ferrer mengembuskan nafas terakhir. Baik warga Portugal maupun Hungaria langsung berkabung selama beberapa hari atas kepergian talenta muda tersebut. Perihal kematian striker Benfica, Miklos Ferrer, akhirnya terjawab. Pihak Departemen Kehakiman Portugal menyatakan bahwa Ferrer meninggal karena serangan jantung. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa Ferrer meninggal akibat serangan jantung yang dipicu kondisi hipertropik kardiomyopati, kondisi ketika otot jantung menjadi tebal abnormal.
Hipertrofi kardiomiopati menyulitkan jantung memompa darah. Kondisi ini sering tidak terdiagnosis. Feher abadi di Estadio Dalus maupun di Hungaria. Dia dikenang selamanya. Untuk mengenang Feher, Benfica juga mengabadikan nomor 29 yang dikenakan semasa karirnya. Patung perunggu Feher dengan berkalungkan medali masih berdiri megah di salah satu sudut Estadio Dalus. Senyuman dan kartu kuning terakhir. Istirahat yang tenang, Miklos Feher. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.